Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Tuhal Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hidup di atas dunia ini bukanlah kehidupan yang pertama dan bukan kehidupan yang terakhir. Jauh sebelum kita hidup di atas dunia, kita dulu pernah hidup di alam yang lain, namanya alam ruh. Di alam ruh semua manusia taat dan patuh kepada Allah. Tidak ada manusia yang tidak taat. Sampai-sampai Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu semua manusia itu menjawab, qalu bala syahidna. Telah berkata mereka itu, kata Allah, benar, kami menyaksikan. Tidak lama kita di alam ruh, Allah lanjutkan hidup kita menuju alam yang kedua, namanya alam rahim. Di alam rahim pun manusia patuh dan taat. Tidak ada yang tidak taat. Semuanya menongkatkan lidah ke langit-langit, berzikir, memuji, bertasbih kepada Allah. Alam yang kedua itu juga kita tidak lama, Allah lanjutkan hidup kita menuju alam yang ketiga, namanya alam dunia. Di alam dunia ini baru saja kita lahir. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yudadu 'alal fitrah." Tidak ada anak yang lahir illa yuladu 'alal fitrah, kecuali dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya bersih, suci. Fitrah itu artinya Islam. Apapun agama orang tuanya, anak yang lahir itu Islam. Andai kata anak yang lahir itu meninggal, surga tempat. Dari alam dunia ini juga kita tidak lama. Kita pasti akan menuju alam yang keempat, namanya alam barzah. Alam barzah pun tidak lama. Kita akan menuju alam akhirat. Disitulah penentuan kita masuk surga atau masuk neraka. Kampung kita yang sebenarnya bukanlah neraka, tapi surga. Surga itulah kampung kita yang sebenarnya. Disitulah Nabi Adam Allah ciptakan.
maka kita harus pulang balik ke kampung. Jangan kita pulang ke neraka. Makanya Allah kasihkan akal dan pikiran agar manusia itu bisa mengenal Allah. Dengan mengenal Allah kita bisa beriman. Dengan imanlah kita akan masuk ke dalam surga. Sahabat lagi duduk bersama dengan Rasulullah, datang malaikat Jibril. Dia bertanya, tapi pertanyaan untuk mengajari sahabat. Ya Rasul, ma huwal iman? Apa iman itu ya Rasul? Al imanu aqdun bil qalbi. Iman itu ada rasa Allah di dalam hati. Iman itu bukan ucapan. Kalau ditanya sama orang, jangankan orang waras, orang gila pun ngaku beriman. Apalagi orang yang tidak beragama Islam. Yang tak waras pun ngaku beriman, apalagi yang non-muslim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia itu ada yang mengaku beriman sama Allah, beriman sama hari akhirat, wa ma hum bimumin, padahal mereka itu bukanlah orang yang beriman. Iman itu bukan hanya sekadar ucapan, tapi ada rasa Allah. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman itu kalau disebutkan nama Allah gemetar hati. Artinya kalau orang yang beriman jadi pemimpin, pasti akan selamat negaranya. Kenapa? Karena dia bersama dengan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama dengan kita kemanapun kita berada. Kalau ada rasa kita bersama dengan Allah, negara ini pasti aman. Tidak perlu pakai tentara, tak perlu pakai polisi. Kalau semua beriman. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau penduduk negeri ini beriman, bertakwa sama Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama, pasti Allah akan turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi manusia itu mendustakan ayat-ayat Allah. Makanya datang musibah. Diberikan oleh Allah musibah berupa tsunami, tak mempan. Manusia itu jauh dari Allah. Diberikan musibah berupa gempa bumi, tak mempan. Angin puting beliung, tak mempan. Sekarang Allah turunkan virus corona. Tapi nampak-nampaknya pun tak mempan. Manusia itu bukan semakin dekat sama Allah, malah semakin jauh. Kenapa? Karena tak beriman. Makanya manusia yang bagus di hadapan Allah bukan punya jabatan. Jabatan Allah tidak lihat. Bukan harta. Harta juga Allah tidak lihat. Andai kata kalau Allah melihat jabatan, lebih tinggi lagi jabatan Fir'aun. Fir'aun itu Allah berikan istirahat, kelebihan. Andai kata dia berjalan, datang hujan, tak perlu dia pakai payung, cukup dia bentak hujan tuh. Hei hujan, berhenti kau. Hujan konten berhenti. Andai kata dia berlayar di tengah laut, datang ombak, dia cukup membentak ombak. Hei ombak, berhenti kau. Tidakkah kau sadar yang berlayar ini rajamu sekaligus Tuhanmu? Berhenti, ombak berhenti. Andai kata dia megang tali, dia tinggal bilang mau jadi apa tali itu? Mau jadi ular?
Tapi nyatanya Fir'aun Allah tenggelamkan di dalam Laut Merah. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Artinya Allah tidak melihat jabatan. Setingkat Fir'aun saja Allah tenggelamkan, apalagi presiden yang ada di negara kita. Kecil sama Allah. Karena Allah itu raja. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah, biyadihil mulk, di tangannya kerajaan. Macam mana hebatnya Allah? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dia yang ciptakan langit dan dia juga yang menciptakan bumi. Wa ma bainahuma, apa yang ada di antara langit dan bumi. Berapa lama Allah buat? Fi sittati ayyam, hanya 6 hari. Dalam surah Al-Mulk, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah bisa berbuat apa saja. Macam mana kehebatnya? Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Cukup dia bilang jadi. Kenapa tidak Allah hancurkan bumi Republik Indonesia ini? Akibat banyak berbuat maksiat. Dikabulkan oleh Allah doa baginda Rasul di Masjid Jabal di Madinah. Ya Allah, jangan kau turunkan musibah kepada umatku ya Allah, seperti kau turunkan kepada umat yang lain. Allah kabulkan itu. Dihabiskan. Kalau sempat pada zaman Nabi Nuh, doa Nabi Nuh Allah kabulkan, tenggelam. Ini hanya sekedar ujian. Kalau sudah virus corona tidak membuat manusia dekat dengan Allah, apalagi musibah yang akan diturunkan. Virus corona ini bukan main-main. Sampai-sampai yang sudah mati tak sanggup memandikan, dibungkus, dilakban, masuk ke rendah, dihantar ke Simalingkar. Sampai-sampai lebih takut orang sama virus corona ketimbang sama Allah. Ini orang yang tak beriman. Kalau orang yang beriman, dia percaya bahwa itu datang dari Allah, apapun bentuknya. Wa ma bainahuma, apa yang ada di antara langit dan bumi itu ciptaan Allah. Artinya virus corona pun ciptaan Allah. Obatnya bukan ke dokter. Kalau kita yakin bahwa datang dari Allah, obatnya bukan ke dokter, itu hanya ikhtiar. Bukan pakai masker obatnya, bukan gulung ngambal obatnya. Itu hanya ikhtiar. Hanya usaha. Tak sanggup kita pakai masker 24 jam. Bukan karena salaman. Sekarang ini sampai-sampai takut kita salaman. Pulang kampung pun tak boleh. Yang boleh pulang kampung, kampung baru, kampung keling, kampung lalang. Hari raya tak boleh pulang kampung. Hebat itu virus corona. Lupa bahwa datang dari Allah. Kalau datang dari Allah, cari obatnya sama Allah. Obatnya yang datang dari Allah itu masuk masjid, bukan tutup masjid. Ini yang salah. Datang virus, tutup masjid. Masjid ini adalah rumah paling berkah. Tak ada rumah yang paling berkah selain rumah Allah. Baca Al-Quran, berzikir, sholat, itu apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu untuk obat. Baru Al-Quran itu jadi obat kalau kita beriman dengan Al-Quran. Makanya yang kedua, di samping disebutkan nama Allah gemetar hati, dibacakan Al-Quran bertambah iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dibacakan Quran bertambah iman. Iman ini baru bertambah kalau kita yakin bahwa Al-Quran datang dari Allah. Ada orang yang tak percaya dengan Al-Quran tapi mengaku Islam. Macam sudah pernah saja ustadz itu pulang dari surga, macam sudah pernah pulang dari akhirat,
macam sudah pernah aja kiamat. Ini namanya tak yakin, tak percaya dengan Al-Quran. Orang yang tak percaya dengan Al-Quran, kata Ibrahim bin Adham, tertutup hati itu, mati hati. Yang kita membaca Al-Quran tidak mengamalkan isi kandung Al-Quran saja pun dimatikan oleh Allah hati. Jangan kita menyangka bahwa musibah itu mati badan. Musibah yang paling besar bukan mati badan, bukan meninggal, mati hati. Kalau sudah hati mati, tak takut berbuat maksiat, makan uang rakyat pun tak takut. Itu nama hati mati. Hati yang mati tidak membela umat Islam, membela orang yang tidak bertuhan, membela komunis. Ini orang yang mati hati. Lupa dia pasti akan pulang. Dunia ini bukan tempat terakhir. Bal tu'thirunal hayatud dunya. Jangan gara-gara hidup di atas dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, lupa dengan kehidupan akhirat jauh lebih baik. Akhirat itu jauh lebih kekal. Dunia ini apa? Dunia ini hanya main-main. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tidaklah hidup di atas dunia itu hanya main-main. Kita punya suami mainan, punya istri mainan, punya anak mainan, punya jabatan mainan, punya harta mainan. Semua yang kita punya ini mainan. Hati-hati. Mainan itu membuat kita lalai. Alhaakumut takatsur. Membuat kita lalai. Sampai kapan main ini melalaikan kita? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kita tergeletak di dalam kubur. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang yang beriman, jangan kau terlena, jangan kau lupakan Allah gara-gara harta. Jangan gara-gara jabatan kita jauh dari Allah. Sebelum dapat jabatan kita dekat, setelah dapat kita jauh dari Allah. Sebelum punya keturunan kita dekat sama Allah, setelah punya anak jauh dari Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian itu, itulah orang yang rugi. Rugi itu artinya masuk neraka. Kita perhatikan Nabi Adam hidup di atas dunia ini tak lama, 1000 tahun. Padahal dia Allah ciptakan dalam surga, dikirim oleh Allah ke atas dunia ini 1000 tahun meninggal. Nabi Idris 865 tahun pulang. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Ibrahim 200 tahun. Nabi Ishak 187 tahun. Nabi Ismail 137 tahun. Nabi Muhammad hanya 63 tahun. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan hancur, akan binasa. Selepel baginda Rasul Allah gandengkan namanya dengan nama Nabi Muhammad. Berkomunikasi langsung berbicara kepada Allah waktu Isra Mi'raj itu pun hanya 63 tahun. Apalagi kita? Kita pasti akan pulang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang hidup pasti mati. Jangan gara-gara jabatan, gara-gara harta kita jauh dari Allah. Harta itu bukan membuat kita mulia. Tidak ada orang yang sanggup mengimbangi Qarun. Qarun itu orang yang paling banyak harta. Jangankan hartanya, kunci gudang hartanya tak sanggup dibawa oleh manusia, tapi dibawa oleh unta. Kuncinya terbuat dari emas. Saking banyaknya harta Qarun itu, dari Timur Tengah sampai Tanjung Balai. Sibuk orang Tanjung Balai tak tidur malam mencari harta Qarun. Apakah Qarun mulia? Tidak, Allah tenggelamkan bersama dengan hartanya ke dasar bumi. Jangankan nama anak, nama kucing pun tak mau kita buat nama Qarun. Jangankan umat Islam, umat yang non muslim pun tak mau membuat nama anaknya Qarun, tak mau membuat nama anaknya Fir'aun.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tak tengok hartamu. Allah juga tidak tengok wajahmu, suku apapun kamu, harta kamu, jabatan kamu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah lihat hati. Ada apa di hati? Terasakah Allah di dalam hati? Baitullah qalbul mu'minin. Di dalam hati orang yang beriman itu ada Allah. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun dia melihat, dia merasa kehadiran Allah. Tak perlu pakai CCTV, tak perlu pakai kamera. Dia senantiasa menjalankan, dia senantiasa beriman, dia senantiasa beramal soleh. Ulaika hum khairul bariyah. Orang yang bagus itu bukan orang yang jabatan tinggi, bukan harta banyak. Orang beriman, orang yang beramal soleh, itulah orang yang bagus. Dia jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan menuju kehidupan yang sebenarnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga, orang yang beriman itu dia bertawakal sama Allah. Tidak dia mengandalkan akal dan pikiran. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang diberikan oleh Allah ini sedikit, tak banyak. Tapi dengan ilmu yang sedikit, manusia itu jauh dari Allah. Sombong. Saking sombongnya, cucu Nabi dia penjarakan. Hebat itu. Minta syafaat sama Nabi Muhammad, cucunya dia penjarakan. Macam mana syafaat itu kan datang? Jangankan cucu Nabi, cucu kita pun kalau dipenjarakan orang kita marah. Apa salah dia? Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serahkan diri sama Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya. Kita hanya sekedar berusaha, ketentuan di tangan Allah. Yang keempat, orang yang beriman itu alladzina yuqimunas shalah. Dia sholat. Bohong orang itu beriman kalau tak sholat. Sibuk di kantor, sibuk bekerja, panggilan sholat datang. Lebih penting dia dengan dunia itu ketimbang Allah. Dunia ini bohong. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini bohong. Tak ada ayat Al-Quran satu pun yang memuji dunia. Semuanya menghinakan dunia. Pentingkanlah Allah. 4. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang kelima, orang yang beriman itu dia gunakan hartanya di jalan Allah. Tidak bisa dia tidur di tilam yang empuk, di kasur yang indah kalau masih banyak saudara seiman seakidah yang tidur di kaki kelima, beralaskan koran, berbantalkan tanah. Itu orang beriman. Kalau masih bisa dia tidur di tilam yang empuk, di kasur yang indah, masih enak dia tidur di rumah mewah, sementara saudara seiman seakidah, sebangsa setanah air masih hidup di bawah garis kemiskinan, bohong beriman. Maka ditutup oleh Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang yang beriman yang betul. Ada hadiah, ada. Lahum darajatun inda rabbihim. Allah akan angkat derajatnya. Satu. Yang kedua, wa maghfiratun. Allah akan ampunkan dosanya. Yang ketiga hadiah, warizqun karim. Allah akan berikan rezeki yang mulia. Mudah-mudahan ini saja dapat menghantarkan kita untuk senantiasa memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai kita tergoyahkan oleh apapun, pertahankan iman. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang berkata Tuhan kami Allah, beriman sama Allah, summa istaqamu, istiqamah sampai akhir hayat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Insyaallah akan datang malaikat kepada kita. Seraya dia berkata, Allah takhafu wa la tahzanu.
Jangan kau takut, jangan kau sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan. Mudah-mudahan Allah berikan janji itu kepada kita. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu izghamman liman hajada wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsira. Ayyuhan nas ittaqullaha waf'alul khaira wajtanibu anis sayiat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li abaina wa li ummahatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.